Ini sekalian langsung nyambung, itu ditahan Mas Suryo. Ini ada dari BKD Provinsi Kalsel. Silakan Pak yang mau berinteraksi dengan Mas Suryo. Singkat padat pertanyaannya. Masih mute, silakan dinyalain, di unmute dulu Bapak, izin. Oh iya, videonya. Mungkin videonya saya izin matikan dulu Pak ya, biar jelas. Boleh. Ya, takutnya tidak jelas. Singkat padat, ya. Siap. Jadi kami masih mempertanyakan tentang P3K Pak. Jadi untuk kebijakan P3K tidak dapat dimutasi Pak. Apakah kedepannya nanti akan ada kebijakan memindahkan misalnya guru sesuai kebutuhannya Pak? Karena dari hasil yang kami lihat ada beberapa guru yang sekolah kelebihan pengajar Pak. Untuk saat ini itu aja Pak yang kami tanyakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan Mas Suryo, 2 pertanyaan ini langsung dijawab. Yang pertama apa ya Pak? Lupa. Untuk guru Bapak, jadi kan untuk P3K tidak dapat dimutasi. Untuk kedepannya, apakah ada kebijakan yang memperbolehkan P3K dimutasi seperti itu Pak? Itu kemudian yang kedua tentang pemberhentian P3K Pak. Untuk saat ini kita belum punya juknis pemberhentian. Itu penerapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ya, langsung dijawab saja Mas. P3K ini kalau dari awalnya, filosofi awalnya, pemerintah itu membutuhkan kompetensi tertentu yang siap untuk langsung bisa mengeksekusi pembangunan gitu istilahnya. Jadi dia betul-betul siap di situ. Nah, makanya kaitan dengan karir ini sesuai dengan PP 49 bahwa karir P3K itu dia masuk di jabatan tertentu, di jenjang tertentu, bukan dari awal. Jadi dia bisa langsung lompat. Makanya dia tidak bisa pindah jabatan dan lain sebagainya. Jadi apabila dibutuhkan oleh organisasi, dia bisa pindah dalam jenjang dan jabatan yang sama. Seperti tadi misalnya contoh, guru. Lah gimana guru masih di situ dengan jabatan guru mapal tertentu dengan jenjang pertama misalnya. Lah guru sekolahnya udah bubar begitu. Nah, sementara di tempat lain membutuhkan itu. Nah, sebetulnya PPK punya kewenangan untuk memindahkan dengan jabatan dan jenjang yang sama masih tetap di situ. Tapi yang bersangkutan tidak boleh minta. Jadi kebutuhan organisasi. Jadi filosofi awal memang ASN itu ada untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi tujuan nasional di situ untuk mengakses itu. Nah, angka kredit dan lain sebagainya. Angka kredit itu kan sebetulnya salah satu penilaian untuk yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Nah, dengan adanya Permen-Pan 6 ini pelan-pelan berlahan, mungkin arahnya ada di perbarui mengenai angka kredit mau dihilangkan dan lain sebagainya. Ini kita tunggu saja untuk itu. Tapi saat ini salah satu untuk penilaiannya salah satunya angka kredit bahwa yang bersangkutan perform atau tidak di situ. Itu Mas. Semoga terjawab ya. Kemudian kaitan pemberhentian, ini kan amanat di PP 49 itu diatur dalam Permen-Pan. Nah, ini Permen-Pan ini sedang proses. Ada kebijakan baru, nanti ada kaitan dengan talent mobility, kemudian ada kaitan nanti dengan penilaian kinerja di Permen-Pan 6 2021 ya, 2022 di situ. Nah, ini ada kaitan dengan talent mobility dan sebagainya. Nah, ini kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Saya nggak bisa memastikan karena di tempat lain, Pak. Ya, cukup ya Pak BKD Kalsel. Kak ini bersama dengan Bapak Dwi Haryono. Beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan PKN, dan khusus kita akan mengupas seputar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagaimana mereka ketika memperpanjang kontrak kerjanya, apakah hanya minimal 1 tahun atau setelah 5 tahun mereka harus melamar kembali jadi P3K? Ya, begini, terkait dengan masa kontrak. Sudah ada di ketentuannya di Undang-Undang 5 maupun di PP 49 itu bahwa P3K dikontrak terikat dengan masa hubungan kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun. Maksimalnya
maksimalnya sebenarnya di ketentuan tidak diatur, tetapi kebijakan dari pemerintah mengikuti penyusunan kebutuhan PNS per 5 tahun, maka maksimalnya 5 tahun. Ada ketentuan di Peraturan Menpan nomor 70 tahun 2020. Ya, jadi masa hubungan kerjanya sekurang-kurangnya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, bagaimana dengan perpanjangannya? Kembali, perpanjangan itu kembali kepada esensi dari P3K. P3K itu direkrut adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Ya, artinya kalau memang instansi pemerintah masih membutuhkan yang bersangkutan, maka instansi pemerintah bisa memperpanjang. Nah, bagi P3K sendiri tentu saja juga tidak hanya sekedar kebutuhan yang akan diisi, tetapi juga kinerjanya. Ketika kinerjanya baik, tentu pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya ingin mempertahankan, maka dia bisa diperpanjang. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah, apakah mulai proses seleksi? Sebenarnya tidak. Proses seleksi itu kalau yang bersangkutan kemudian melamar atau ingin pindah ke jabatan lain atau pindah unit kerja. Karena tidak ada istilah mutasi P3K. Mereka sejak awal melamar untuk mengisi jabatan tertentu di unit kerja tertentu. Sehingga ketika mereka pindah jabatan, maka mereka harus melalui proses seleksi lagi. Karena jabatan yang dilamar beda. Nah, itulah ya. Itu terkait dengan mekanisme perpanjangannya. Jadi kembali kinerjanya bagaimana? Kemudian kebutuhan dari sisi instansi pemerintah, kebutuhannya seperti apa? Ya, contoh saya gambarkan misalnya pemerintah punya proyek misalnya bangun jalan tol. Diprediksi pembangunan jalan tol itu 4 tahun selesai. Maka direkrut misalnya arsiteknya atau dari teknik sipilnya untuk insinyur untuk ngisi misalnya dia teknisi jembatannya. Mau membuat jembatannya seperti apa? Direkrut. Begitu sudah selesai proyeknya 4 tahun, sebenarnya kan sudah selesai. Kebutuhan pemerintah sudah selesai, dia sudah tidak butuh tenaga itu lagi. Tetapi kalau misalnya kemudian ternyata ada proyek yang lain, ya, yang masih di bawah instansi itu, sebenarnya pemerintah bisa saja memperpanjang. Tetapi kalau sudah tidak dalam jabatan tadi teknisi jembatan, dia mau ke jabatan lain harus tetap proses seleksi. Seperti itu, ya. Tapi kembali kalau teknisi jembatannya kinerjanya juga tidak beres, baru bangun aja jembatannya sudah ambrol, tentu pemerintah juga pikir-pikir akan memperpanjang, tunggu dulu. Ya, itulah. Kalau misalnya nih, saya P3K, lalu masa kontrak saya sudah selesai. Nah, saya bisa melamar jadi CPNS nggak? Nah, ini yang pertanyaan yang sering. Kalau sudah selesai, sama. Kalau melamar itu boleh, tetapi kembali ketentuannya. Jadi regulasi yang mengatur pengangkatan atau pengadaan calon pegawai negeri sipil itu bahwa usia serendah-rendahnya 18 tahun, setinggi-tingginya 35 tahun. Kecuali untuk 4 jabatan, ada dokter, kemudian peneliti, dokter pendidik klinis, satunya lagi saya agak lupa, kalau nggak salah rekayasa. Itu dia bisa sampai usia 40 tahun. Di luar 4 jabatan itu ada peraturan presiden yang mengatur, ya, itu tidak bisa, maksimal 35 tahun. Tetapi kalau tetap ingin jadi P3K, dia tidak terbatas usia, karena ketentuannya serendah-rendahnya untuk melamar P3K itu usianya 20 tahun. Jadi bisa saja kalau dia sudah misalnya selesai P3K, dia usianya dia dikontrak 5 tahun, ya. Padahal dulu waktu diangkat P3K usia 33 tahun, begitu dia selesai kan dia sudah usianya 38 tahun. Kalau dia melamar CPNS tentu nggak bisa, karena dia usianya sudah di atas 35. Tetapi ruang untuk dia melamar P3K masih bisa. Artinya dia masih bisa melamar sebagai pegawai aparatur sipil negara. Berarti ketika masa kontraknya habis, ya P3K yang bersangkutan sebenarnya bisa ngelamar lagi ke, misalnya kalau dia ingin melamar ke instansi yang berbeda, misalnya. Karena kadang orang bekerja itu begitu sudah masuk di satu unit, ternyata bukan
hatinya tidak sesuai, ya, bukan jiwanya ke situ, maka kadang pengen pindah jabatan, boleh, ya, boleh pindah jabatan, boleh, tapi dia harus tetap melalui proses seleksi, karena memang amanatnya di undang-undang pengadaan pegawai aparatur sipil negara itu tetap melalui proses seleksi.